杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat itu serangkaian suara mendesis tiba-tiba datang dari tak jauh. Suara itu melesat di udara dengan kecepatan luar biasa dan mengejutkan semua orang. Secara naluri mereka mengaktifkan kekuatan mereka dan melihat sekeliling. Sesaat kemudian seseorang berseru. Hina dan tak tahu malu, bertindak begitu licik, sungguh keterlaluan. Ternyata, sementara perhatian semua orang tertuju pada Kinyu, mendengarnya memperkenalkan altar kenaikan naga. Para seniman bela diri dari suatu faksi tak dikenal telah menyembunyikan sosok dan aura mereka. Diam-diam mendekati altar. Teknik mereka untuk menyembunyikan keberadaan mereka sangat canggih, hingga tak seorang pun yang hadir menyadari keberadaan mereka. Jika altar kenaikan naga tidak tiba-tiba bergerak, kemungkinan tak seorang pun akan menyadari mereka mengambil harta karun darinya. Tapi sekarang orang-orang ini semua telah menampakkan diri, hanya 4 atau 5 orang saja. Mereka terbagi ke beberapa arah. Dengan hati-hati mendekati altar naga. Tidak jelas siapa orang malang yang memicu pembatasan di dekat altar. Tetapi tiba-tiba sinar cahaya misterius melesat keluar dari altar, menghujani orang-orang ini. Karena terkejut, 2 di antara mereka tewas seketika. Darah mereka berceceran saat tubuh mereka hancur berkeping-keping, sehingga beberapa yang tersisa menyadari bahayanya. Buru-buru mencoba bersembunyi, tetapi akhirnya terbongkar. Untungnya pembatasan di altar naga tampaknya tidak terlalu kuat. 2 atau 3 orang yang selamat berhasil lolos dari penangkapan dan tidak terluka. Mereka bertukar pandang, menyadari penyamaran mereka telah terbongkar, menggetakkan gigi dan melanjutkan serangan tanpa berpikir 2 kali. Sialan, itu sekte tarian hantu. Sekelompok badut beraninya menginginkan harta karun. Mereka sedang mencari mati. Harta karun itu milik saya. Melihat orang-orang mendekati altar naga, para prajurit yang tersisa tak kuasa menahan diri. Mereka melancarkan jurus-jurus gerakan dan bergegas menuju altar, berambisi mencapainya dan merebut harta karun itu. Bahkan Jiang Chuhe sigap memanfaatkan kesempatan itu. Memutar tubuhnya dan melesat maju lebih dari 10 kaki, jauh di depannya yang lain. Matanya berbinar saat ia menatap sebuah teknik kultivasi di altar naga. Dan dengan jentikan tangannya, sebuah harta karun seperti tali muncul dari lengan bajunya, berenang lurus menuju teknik yang berjarak puluhan kaki. Tuan Muda Jiang, Anda... Seru seseorang kaget. Jiang Chuhe tertawa terbahak-bahak seolah-olah ia sudah bisa melihat teknik itu di tangannya, membuatnya tak terkalahkan setelah berlatih. Kesombongannya terpampang jelas. Harta karun adalah milik mereka yang cakap. Teknik ini milik saya. Setelah selesai berbicara, senyumnya tiba-tiba membeku saat ia menatap kosong ke arah harta karun talinya dan berseru. Bagaimana mungkin ini terjadi? Harta karun talinya baru saja memanjang 3 kaki sebelum jatuh lemas, seolah kehilangan semangatnya. Sekuat apapun ia mengerahkan kekuatan atau segel tangan, ia tak mampu mengaktifkannya. Bukan hanya dirinya, tetapi semua orang lain yang ingin menggunakan harta karun rahasia mereka sendiri untuk mendapatkan harta karun di altar naga kehilangan koneksi mental mereka dengan harta karun tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Saat Jiang Chuhe teralihkan, sebuah kekuatan dasar seakan menghantamnya dari langit, membantingnya ke tanah, menutupinya dengan debu yang membuat mulut dan hidungnya penuh debu. Tuan Muda Jiang, jurus wajah anjing sialan Anda sungguh hebat. Saya mengagumi Anda. Sang seniman bela diri tertawa terbahak-bahak, bergegas melewati Jiang Chuhe.
tak lupa mengejeknya sebelum pergi. Sialan, saya akan mengingat Anda. Jiang Chuhe berdiri, berlumuran debu, mengumpat pelan. Melihat sekeliling, ia melihat semua seniman bela diri yang mencoba terbang ke altar naga, mengalami nasib yang sama. Jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan. Penemuan ini membuat Jiang Chuhe merasa jauh lebih baik. Dalam sekejap semua orang mengerti bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan harta karun itu adalah dengan mengandalkan diri sendiri dan bergegas ke altar naga. Tapi ini jelas bukan tugas yang mudah. Sebelumnya jaraknya cukup jauh sehingga tak seorang pun merasakan apapun. Tetapi semakin dekat mereka ke altar naga ascending, semakin ganas tekanan tak terjelaskan yang menyerbu ke arah mereka. Di mata semua seniman bela diri, seluruh altar naga tampak berubah menjadi naga kuno yang ganas, mengaum mengancam. Rahangnya yang berwarna merah darah terbuka lebar, menunggu mangsanya dilepaskan. Beberapa seniman bela diri dengan pikiran lemah, kemauan tipis, atau kekuatan rendah, bahkan kehilangan ketenangan mereka sejenak, membeku di tempat. Mata mereka dipenuhi ketakutan, tubuh mereka gemetar hebat. Yang lain, bahkan mereka yang dapat menahan kekuatan naga yang mengerikan itu, masih kesulitan bergerak. Tidak lagi mampu berlari secepat sebelumnya. Nona, kita... Di sisi lain, sekelompok orang dari keluarga Qin masih mengepung Qin Yu, perlahan mendekati altar naga di bawah arahannya. Qin Yu sesekali terbatuk ringan, ekspresinya rileks. Sementara para seniman bela diri keluarga Qin lainnya tampak cemas, takut ada orang lain yang akan menguasainya. Jangan terburu-buru. Qin Yu akhirnya mengatur nafas dan berkata lembut. Altar naga tidak mudah didekati. Kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar merasakan kekuatan naga sejati kuno. Ini akan sangat membantu dalam menempa pikiran kalian. Jika kalian mendapatkan sesuatu darinya, kalian tidak akan terlalu malu ketika menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Meskipun Qin Yu hanya memiliki kultivasi tingkat kedua alam kembali kekosongan, ia tampak memiliki prestise yang tinggi di antara kelompok penjaga keluarga Qin ini. Begitu ia mengatakan ini, para penjaga langsung berhenti menjadi tidak sabar dan diam-diam mengalirkan energi batin mereka untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu. Sambil melindungi Qin Yu, mereka perlahan melangkah maju, menggunakan kekuatan naga untuk menempa pikiran mereka. Tiba-tiba Qin Yu merutkan kening dan melirik ke arah tertentu. Di sana Yang Ke menyeringai padanya, tampak sangat tenang dan berjalan maju dengan santai. Orang ini, Qin Yu mengamati punggung Yang Ke, menyadari bahwa bahkan Yang Ke yang biasanya begitu peka tak mampu melihat menebusnya. Ia tak menunjukkan hasrat untuk mendapatkan harta karun di altar naga. Sementara yang lain berebut mendapatkannya, ia tampak berjalan-jalan di taman, tenang dan kalem. Qin Yu menggelengkan kepalanya dalam hati, menurunkan pandangannya. Ketika ia mendongak lagi, cahaya aneh seterang bintang berkelebat di mata indahnya. Di saat yang sama, Yang Ke menegang, seolah sepasang mata yang mampu melihat menembus rahasia surga, sedang mengintip ke dalam pikirannya. Kemudian ia berbalik tajam dan mata mereka bertemu. Setelah tubuh Qin Yu yang ramping bergetar, dan ia terbatuk hebat. Nona. Para penjaga terkejut. Qin Yu melambaikan tangannya dengan panik, membungkuk dan menutup mulutnya dengan sapu tangan. Terbatuk dengan susah payah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih secara bertahap. Tidak apa-apa. Qin Yu terengah-engah, lalu mendongak ke tempat Yang Ke tadi berada, hanya untuk mendapati Yang Ke tak terlihat. Ia mendesah. Gadis itu aneh. Di saat yang sama, Yang Ke yang berbau di antar kerumunan merutkan kening. Ia merasa wanita bernama Qin Yu itu luar biasa, tetapi tingkat kultivasinya hanya di tingkat kedua alam kembali kekosongan, yang membuatnya bingung. Terutama tatapan Qin Yu barusan, seolah-olah ia bisa melihat rahasianya, sehingga membuat Yang Ke merinding. Di masa depan, kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya hindari kontak dengan wanita ini.
Yang Ke diam-diam memutuskan, kalau tidak ia tak akan tahu kapan rasanya akan terbongkar. Saat itu sebuah teriakan terdengar, seorang seniman bela diri yang telah lama terintimidasi oleh kekuatan naga dan pikirannya telah hilang. Berdiri di sana, berteriak nyaring, matanya gemetar, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Kekuatannya menjadi tak terkendali dan kacau, dan ia menyerang dengan liar ke segala arah. Beberapa saat kemudian, dengan suara dentuman keras, kepala pria itu meledak, memercikan material merah dan putih ke segala arah. Mayat tanpa kepala itu ambruk lemas, pemandangan yang mengerikan. Hal ini mengejutkan para seniman bela diri di dekatnya. Namun semuanya belum berakhir. Kematian pria ini bagaikan sumbu. Sesaat kemudian cerita meletus dari berbagai arah. Nasib para korban serupa dengan pria pertama, seolah-olah dalam mimpi buruk. Kekuatan mereka berkobar, menyerang dengan liar ke sebelum kepala mereka hancur. Kekuatan naga itu menindas. Teriak seseorang ketakutan dari kerumunan. Semua orang mengerti bagaimana orang-orang ini mati. Jelas indera keilahian mereka telah ditindas oleh kekuatan naga tertinggi yang menyebabkan kematian mereka. Untuk sesaat, beberapa seniman bela diri yang lebih pemalu dan lemah tidak berani bergerak maju, malah mundur ketakutan. Namun begitu mereka bergerak, sinar cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari altar naga, disertai suara mendesis, melesat ke arah mereka yang membuat semua orang ketakutan. Tanpa diduga, cahaya mistis itu tidak membunuh sembarangan. Alih-alih ia hanya menyasar para seniman bela diri yang mundur tanpa terkecuali. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 mayat tergeletak di tanah. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Setelah beberapa lama, seseorang tiba-tiba berteriak, "Jangan mundur, mundur akan memicu penghalang dan langsung membunuh Anda. Hati-hati." Sialan, ini jebakan. Sialan, istana Dewa Bintang. Apa yang harus saya lakukan? Banyak individu yang lebih lemah yang menginginkan harta karun itu sekarang terjebak dalam dilema. Menyalahkan istana Dewa Bintang seolah-olah itu adalah jebakan yang dipasang untuk mereka. Dalam situasi ini, semakin jauh mereka maju, semakin dahsyat kekuatan naga itu. Satu langkah yang salah dapat mengakibatkan cedera kepala yang fatal. Sebagaimana dibuktikan oleh kematian beberapa seniman bela diri sebelumnya. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka tidak bisa mundur. Sekitar 30 mayat yang baru saja jatuh menjadi peringatan. Situasi ini membuat beberapa seniman bela diri benar-benar tidak dapat maju atau mundur, membeku di tempat. Namun tidak semua dari mereka benar-benar kuat. Mereka yang memiliki kekuatan dan keyakinan sejati terus maju menuju altar naga, menentang kekuatan naga yang menindas. Mata mereka terpaku pada selusin benda tak dikenal diletakkan di altar. Setiap langkah terasa sangat sulit, namun setelah melangkah, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Seolah-olah mereka telah mendapatkan sesuatu. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Ini adalah kebenaran yang diketahui semua orang. Para prajurit di sini telah menanggung cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan sebagian besar memiliki karakter yang sangat teguh. Terlebih lagi, bahkan tanpa memperhitungkan kemungkinan merebut harta tak dikenal itu. Manfaat yang diperoleh hanya dari perjalanan ke altar naga sudah cukup untuk membuat para prajurit ini gembira. Dengan setiap langkah, mereka dapat merasakan tekad dan tekad mereka meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, di bawah kekuatan naga yang menindas, kekuatan dalam diri banyak kultivator Raja Kekosongan dengan cepat berubah menjadi kekuatan asal. Kecepatan transformasi ini jauh melampaui apa yang bisa dicapai dengan mengkonsumsi pil kondensasi asal. Yang Ke tentu saja menyadari hal ini juga. Sebenarnya dia bisa saja mengabaikan aura naga yang menindas yang terpancar dari altar kenaikan naga. Lagi pula dia memiliki kekuatan esensi naga suci emas di dalam dirinya. Meskipun altar kenaikan naga ditempa dari tulang naga dan secara alami dipenuhi dengan kekuatan naga tertinggi,
Aura naga yang menindas ini sama sekali tidak efektif melawan kekuatan esensi naga suci emas. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, klan naga sejati memiliki anggota yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dalam klan ini, hierarki garis keturunan sangat jelas. Naga suci emas memegang posisi yang sangat tinggi dalam klan naga sejati. Dilihat dari fenomena tidak biasa yang sebelumnya muncul di altar kenaikan naga, tulang naga yang digunakan untuk menampakkannya mungkin adalah tulang naga api. Ini karena hantu naga sejati yang muncul adalah naga merah raksasa. Naga merah umumnya menggunakan kekuatan berbasis api, jadi kekuatan esensi naga suci emas cukup untuk sepenuhnya menekan aura naga yang terpancar dari altar kenaikan naga, mencegahnya mendekat dalam jarak 3 kaki dari Yangke. Ketika Yangke menyadari hal ini, ia bahkan terdorong untuk dengan gegabah maju dan merebut sekitar selusin harta di altar. Namun setelah mempertimbangkan dengan seksama, ia memutuskan untuk tidak mengambil keputusan yang gegabah tersebut. Lagi pula, ada ratusan prajurit alam raja kekosongan di sini, sekalipun ia berhasil lolos dari kejaran dan serangan mereka setelah merebut harta karun itu. Meninggalkan pagoda 5 warna kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Begitu orang luar mengetahui perolehannya di altar kenaikan naga, ia akan menjadi sasaran kritik publik. Bagaimanapun, orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki harta karun adalah kejahatan. Dan Yangke tidak percaya para prajurit alam Sumberdo itu tidak akan mengingini harta karun dari altar kenaikan naga. Lagi pula, menjadi sasaran para prajurit alam Sumberdo bukanlah hal yang mudah. Karena itu, ia tidak melakukannya. Saat ini, ia berbaur dengan kerumunan, perlahan-lahan mendekati altar kenaikan naga, mengandalkan kekuatan naga yang menindas untuk mengubah energi sumbernya sendiri. Sambil juga mengamati sekelilingnya dan situasi orang lain. Tak lama kemudian, Yangke diam-diam menghafal banyak prajurit alam raja kekosongan yang kuat. Orang-orang ini tidak diragukan lagi, telah sepenuhnya mengubah energi sumber mereka. Mereka jauh lebih santai dalam melawan kekuatan naga yang menindas daripada yang lain. Sehingga kemajuan mereka lebih cepat, dan mereka telah menciptakan jarak yang cukup jauh antara mereka dan orang-orang di belakang mereka. Yangke sedikit mempercepat langkahnya, memikirkan cara untuk mendapatkan harta karun itu secara diam-diam. Tepat saat ia tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara mengatupkan giginya di sampingnya. "Beraninya Anda melampaui saya. Mati!" Kata mati terucap dan sebuah serangan telapak tangan melesat ke arah Yangke, disertai desiran angin yang tampaknya mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa. Ekspresi Yangke menjadi gelap. Ia langsung mengangkat tangannya, menyalurkan energi yang kuat ke telapak tangannya, dan menghantam serangan telapak tangan lawan. Tiba-tiba sebuah suara pelan terdengar, diikuti oleh tabrakan 2 kekuatan dahsyat, menyapu area tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Yangke sedikit bergoyang lalu terdiam. Namun orang-orang yang menyerangnya berteriak ketakutan, tampaknya tak mampu menahan serangan Yangke. Ia kehilangan keseimbangan dan hampir terpental mundur. Wajah pria itu berubah drastis, seketika menjadi pucat pasi. Lagi pula, para seniman bela diri yang mundur sebelumnya telah terbunuh di tempat oleh cahaya suan yang memancar dari altar naga yang bangkit. Dan ia tidak yakin apakah ia akan mengalami nasib yang sama jika ia terdesak mundur. Jika itu masalahnya, ia tidak yakin bisa menahan serangan dari altar naga yang bangkit. Dengan pikiran ini, ia menggertakkan gigi dan tubuhnya merosot ke bawah, seolah-olah terpaku di tanah. Ia lebih suka mengalirkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya, tak berani menggerakkan kakinya di sedikit pun. Kemudian serangkaian suara retakan keluar dari tubuhnya, wajahnya memucat dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya, membuatnya tampak ganas dan mengerikan. "Tuan muda!" teriak seseorang. Dengan cepat maju 2 langkah dan berdiri di belakang pria itu, menghilangkan sisa kekuatan terakhirnya. Akhirnya memungkinkannya berdiri kokoh di tempatnya tanpa mundur setengah langkah. Yangke menoleh dengan sinis dan melihat wajah yang familiar, lalu tak kuasa menahan diri untuk mencibir. "Jadi,
Tuan Muda Jiang, orang yang menyergapnya tak lain adalah Jiang Chuhe yang telah berbicara sebelumnya. Saat pertama kali bertemu dengannya, Yang Ke mengira pria itu tampan dan anggun, memiliki aura dan sikap seorang tuan muda. Namun setelah menyadari niat Jiang Chuhe mengalihkan perhatiannya kepada Qin Yu, Yang Ke mengerti bahwa pria ini penuh dan kebencian. Sekarang tampaknya ia bukan hanya jahat, tetapi juga sangat tidak toleran. Ia benar-benar bajingan hina. Alasan ia menyerangnya hanyalah karena Yang Ke lebih cepat. Siapa Anda? Jiang Chuhe yang telah menderita kerugian besar dan hampir terbunuh, merasakan kebencian sekaligus ketakutan yang luar biasa terhadap Yang Ke. Ia tak pernah membayangkan bahwa ia bahkan tak mampu menahan satu gerakan pun dari seorang seniman bela diri alam Raja Kekosongan. Dan ini hanyalah serangan biasa dalam pertarungan hidup mati. Bukankah ia akan kalah telak? Jadi, apakah ini manusia? Jiang Chuhe dipenuhi rasa takut dan ngeri. Kapan sosok seperti itu muncul di kota hutan Mample? Tanya saya. Yang Ke mencibir. Saya hanya seorang yang tak mampu disinggung Tuan Muda Jiang. Melihat bualan arogan Yang Ke, wajah Jiang Chuhe menunjukkan sedikit kebencian. Namun setelah merenung, ia menyadari bahwa Yang Ke mungkin berasal dari suatu kekuatan besar. Mengingat kota hutan Mample baru-baru ini menarik banyak tokoh kuat. Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Chuhe berubah dan ia menangkupkan tangannya sebagai salam tinju dan berkata, saya tadi bersikap kasar, maafkan saya. Anda memang punya kesadaran diri. Saya akan mengampuni nyawa Anda untuk saat ini. Yang Ke terkekeh dingin, tidak lagi menanggung Jiang Chuhe dan berbalik untuk terus maju. Jiang Chuhe menatap sosoknya yang menjauh, wajahnya pucat dan merah padam. Ia berjuang untuk menahan luka-lukanya sekaligus melawan kekuatan naga yang luar biasa. Di paling belakang kelompok, Qin Yu dengan banyak pengawalnya bergerak perlahan. Lagi pula kekuatannya tidak cukup tinggi untuk bergerak secepat yang lain. Namun justru karena inilah ia bisa menyaksikan pemandangan tadi. Orang ini, apa latar belakangnya? Alis Qin Yu berkerut. Sebagai sesama seniman bela diri dari kota hutan Mample, Qin Yu tentu tahu tingkat kultivasi Jiang Chuhe. Meskipun bakat Jiang Chuhe tidak terlalu menonjol, dengan sumber daya yang dicurahkan kepadanya oleh keluarga Jiang dan kultivasinya yang tekun selama bertahun-tahun, ia telah mencapai puncak alam Raja Kekosongan tingkat ketiga. Dengan seluruh kekuatannya diubah menjadi energi sumber. Dengan kata lain, di dalam alam Raja Kekosongan, Jiang Chuhe meskipun tidak dikalahkan, bukanlah seseorang yang bisa terluka dalam satu gerakan. Namun seseorang telah berhasil melakukannya. Hal ini mengejutkan Qin Yu dan meningkatkan minatnya yang pada Yang Ke. Nona, apa yang terjadi pada orang itu? Seorang penjaga. Melihat Qin Yu menatap Yang Ke, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat orang itu? Apakah kalian tahu latar belakangnya? Tanya Qin Yu lembut. Semua penjaga menggelengkan kepala menunjukkan bahwa mereka belum pernah melihat Yang Ke sebelumnya. Penjaga yang berbicara sebelumnya berkata, jika Nona ingin tahu, saya akan mengirim seseorang untuk bertanya setelah kita meninggalkan pagoda 5 warna. Qin Yu mengangguk. Ingat, tanyakan saja, tapi jangan menyinggung perasaannya. Iya. Di dekat altar kenaikan naga, seiring berjalannya waktu, perbedaan kekuatan di antara para peserta perlahan-lahan menjadi jelas. Meskipun sebagian besar berada di alam Raja Kekosongan, dan banyak yang bahkan berada di tingkat ketiga. Altar kenaikan naga sebagai batu ujian dengan cepat mengungkapkan kekuatan relatif mereka. Mereka yang memiliki temperamen, ketekunan, dan kekuatan superior tak diragukan lagi. Berkembang lebih cepat dan lebih jauh. Sisanya tertinggal. Dalam sekejap berpusat pada altar kenaikan naga, banyak seniman bela diri terbagi menjadi beberapa tingkat.
Semuanya dengan putus asa berkumpul menuju pusat. Di tingkat pertama terdapat lebih dari 40 ahli tingkat ketiga Raja Kekosongan. Dan perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Sudah dapat diduga bahwa kecuali ada keadaan yang tidak terduga, sekitar 40 ahli ini niscaya akan menjadi yang pertama mencapai altar kenaikan naga. Sedangkan untuk tingkat kedua, ketiga dan bahkan setelahnya, hanya ada sedikit harapan. Namun mereka tidak berani mundur sembarangan karena takut akan kematian dan hanya bisa menggetakkan gigi dan terus maju. Selama masa ini, semakin banyak seniman bela diri yang mati mendadak karena tak mampu menahan tekanan dasar naga. Dalam radius beberapa puluh kaki di sekitar altar kenaikan naga, ratusan mayat tanpa kepala bergelimpangan menjadikan pemandangan itu mengerikan. Jalan setapak pendek 100 jang menuju altar naga mendaki menjadi kuburan bagi para prajurit alam Raja Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Setengah jam kemudian, puluhan prajurit di tingkat pertama berjarak kurang dari 10 jang dari altar naga mendaki. Dari jarak sedekat itu, sekitar selusin harta karun yang dipajang di altar dapat terlihat dengan jelas. Untuk sesaat terlepas dari latar belakang atau asa mereka, nafas semua orang menjadi cepat. Namun hanya ada sekitar selusin harta karun, sementara lebih dari 40 prajurit telah tiba di dekatnya terlebih dahulu. Mustahil untuk membaginya secara merata, dan sebagian besar prajurit takdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Semua orang jelas menyadari hal ini, jadi setelah mendekati altar naga mendaki 10 jang, semua orang diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka, dan permusuhan yang tak terjelaskan tubuh liar di mata mereka yang berubah-ubah. Tiba-tiba, suara mendesing terdengar. Energi langit dan bumi kacau dan sebuah panah emas tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju ke arah seorang pria kekar. Sialan, saya tahu Anda akan menyergap saya, jadi Anda akhirnya tak bisa melawan dan melancarkan serangan Anda. Pria kekar itu tampak sudah bersiap. Melihat serangan musuhnya, ia langsung menunjuk ke depan. Dan sebuah perisai keheksagona berwarna hijau zamrud tiba-tiba muncul, melindungi sebagian besar tubuhnya. Segera sebuah dentuman keras terdengar. Meskipun panah emas itu kuat, panah itu masih ditangkis oleh pria kekar yang telah bersiap. Menyerang itu tertegun. Pria kekar itu menyeringai jahat. Dengan cepat menarik perisai dan mengepalkan tinjunya. Energi sumber melonjak dari tinjunya saat ia tiba-tiba menyerang musuhnya dan berteriak, "Tinju suci penguasa!" Ini jelas merupakan teknik rahasia yang kuat. Saat tinju itu dilempar, jejak makna yang mendalam meresapinya, menunjukkan bahwa pria kekar itu telah menyentuh ambang alam sumber Do. Mungkin ia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat itu. Kekuatan pukulan itu membawa aura dominasi dan absolut, menyebabkan ekspresi penyerang berubah. Dengan gerakan cepat, ia meraih ke udara dan menghunus pedang biru sepanjang 3 kaki. Ia menjentikkan jarinya di sepanjang bilah pedang, menyalurkan energi batinnya ke dalam pedang. Ekspresinya langsung berubah serius. "Bunga cermin bulan air," gumamnya tiba-tiba. Pedang itu membentuk setengah lingkaran di udara, dan permukaan seperti cermin yang terbuat dari cahaya pedang muncul di kehampaan. Kecemerlangannya memantulkan cahaya dengan sempurna. Meskipun tinju suci pria kekar itu tiba seperti yang diharapkan, tetapi sepenuhnya diblokir oleh cermin cahaya pedang. Kemudian 2 domain alam Raja Kekosongan yang telah berkembang sempurna meletus bersamaan, saling menekan dengan ganas. Bahkan ruang angkasa itu sendiri tampaknya tak mampu menahan benturan kekuatan yang begitu dahsyat. Dan retakan kecil muncul saat itu juga. Bagus. Akhirnya saya bertemu lawan yang sepadan. Ini menggembirakan. Pria kekar itu alih-alih merasa khawatir tertawa terbahak-bahak, seolah-olah kesombongannya mencapai puncaknya. Lawannya di sisi lain diam-diam mengarang. Ia tak menyangka serangan diam-diam yang awalnya ditunjukkan untuk melenyapkan pesaingnya akan berujung pada pertemuan dengan orang gila seperti itu. Tak punya pilihan lain, ia terpaksa menggertakkan gigi dan bertarung.
Tepat saat pertarungan antara keduanya meletus, sekitar 40 pendekar tingkat pertama, seolah sudah diatur sebelumnya, langsung bereaksi. Namun mereka tidak mendekati altar naga, malah melancarkan serangan, tanpa ampun menyasar pendekar terdekat. Dalam sekejap, kekacauan melanda altar naga, serangkaian penyergapan dan serangan terjadi. Seringkali seorang pendekar baru saja mulai menyergap targetnya sebelum disergap balik oleh pendekar lain, terpaksa menggetakkan gigi dan bertarung 2 lawan 1. Ada yang bertarung sendirian, ada yang terlibat dalam pertempuran yang kacau, dan ada pula yang bergabung untuk melenyapkan musuh mereka. Para pendekar elit alam Raja Kekosongan dari kota hutan Mample ini seakan telah menjadi musuh bebuyutan. Mata mereka langsung berkobar amarah. Kecemerlangan teknik bela diri dan harta karun rahasia mereka bersinar terang, menyilaukan hingga ekstrim. Para pendekar tingkat kedua dan ketiga yang tertinggal tertegun sejenak. Tetapi tak lama kemudian mereka bersorak gembira. Karena ini berarti mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun di altar naga kenaikan. Mereka semua terdiam, maju dengan sekuat tenaga. Namun mereka jelas sedang berpikir keras. Meskipun para pendekar tingkat pertama memang bertarung dengan sengit, jika seorang pendatang baru mendekat, mereka dengan suara bulat berhenti menyerang lawan mereka, dan malah bergabung untuk langsung menghabisi lawan mereka. Tampaknya di mata mereka, hanya pendekar tingkat pertama yang menjadi pesaing sejati. Yang datang kebelakangan hanyalah sekelompok badut. Sama sekali tidak layak mengingini harta karun tersebut. Setelah 20 atau 30 pendatang baru tewas berturut-turut, para pendekar tingkat kedua akhirnya menyadari situasi dan tidak berani mendekat sembarangan lagi. Yangke yang tertinggal di antara para pendekar tingkat kedua merutkan kening melihat pemandangan ini. Jika ia ingin mendekati altar naga kenaikan sekarang, ia pasti akan diserang oleh para pendekar tingkat pertama dan menjadi sasaran serangan semua orang. Namun jika dia tidak mendekat, dia tidak akan bisa mendapatkan harta karun di altar kenaikan naga. Dengan pemikiran ini, dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak dingin. Harta karun itu milik mereka yang ditakdirkan untuknya. Sikap Anda yang mendominasi itu terlalu tidak sopan. Teman-teman, siapapun yang ingin melompati gerbang naga, ikuti saya. Setelah berbicara, dia memimpin dan menjadi yang pertama menyerbu. Para seniman bela diri tingkat kedua sudah tidak mau dihalangi di tempat. Sekarang ketika mereka mendengar Yangke berteriak tentang melompati gerbang naga dan mengingat apa yang dikatakan Qin Yu sebelumnya, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka menanggapi panggilan Yangke, berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, dan maju ke depan dengan tatapan tajam. Dasar bocah berlidah tajam, saya akan membunuh Anda duluan. Tak lama kemudian, 2 sosok kuat di depan Yangke mengarahkan pandangan mereka padanya. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Serangan mereka intens, tetapi setelah mendengar kata-kata Yangke, mereka berdua dengan suara bulat menjadikannya target mereka. Karena mereka berdua berada di level pertama. Mereka jelas merupakan elit di ranah Raja Kekosongan. Sekalipun mereka tidak bisa mengalahkan seorang kultivator ranah Sumberdo, kekuatan gabungan mereka jauh melampaui kemampuan Raja Void manapun di level yang sama. Salah satu dari mereka mengacungkan kapak besar, menebasnya ke arah Yangke. Kilatan cahaya muncul di kepala kapak dan jejak kapak raksasa jatuh sebagai meteorit. Tak terhentikan, pria lainnya membanting sebuah lonceng kecil di tangannya. Dengan setiap pukulan, ekspresinya semakin serius dan lonceng itu mengeluarkan suara-suara aneh, menyatu menjadi gelombang kecut tak terlihat yang menyapu ke arah Yangke. Ekspresi Yangke mengeras. Ia tak berani gegabah. Ia dengan panik mengalirkan kekuatannya, dan dengan putaran pergelangan tangannya, ia menggenggam sebuah pedang besar. Ia menggunakan indera ilahiynya untuk mengayunkan pedang itu, menebas salah satu dari mereka dari jauh. Kemudian kilatan cahaya melesat di pedang lebar itu. Serangan diam-diam itu langsung menghantam lautan kesadaran pria itu. Langsung merobek pertahanan spiritualnya dan mengirisnya.
Di dalam lautan kesadarannya, badai dahsyat meletus, seolah-olah kekuatan dahsyat telah membelahnya menjadi dua, menciptakan gelombang-gelombang menculang yang alih-alih mereda secara misterius menguap di udara. Lautan kesadaran adalah sumber jiwa seorang seniman bela diri. Penguapan airnya pasti akan merusak jiwa. Pria itu terdiam, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya gemetar ketakutan, menatap kosong ke arah Yangke. Bergumam tak jelas, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Detik berikutnya, leher pria itu terpelintir ke samping, dan ia pun roboh tak bernyawa. Apa? Pria satunya terkejut, menatap mantan lawannya dengan tak percaya. Dia tahu betul betapa tangguhnya lawan ini. Pertarungan mereka seimbang, namun sekarang ia terbunuh dalam satu gerakan oleh sesama prajurit alam Raja Kekosongan. Seorang prajurit Raja Kekosongan tak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Jadi alasannya terletak pada pedang besar itu. Harta karun rahasia tingkat apa ini? Saat ia masih linglung, Yangke sudah terhuyung, menghindari serangan gabungannya dan pria lainnya, lalu mendekatinya dengan seringan sinis. Mengangkat pedang besarnya sekali lagi. Baru sekarang pria ini menyadari keanehan dan keunikan pedang besar itu. Bila pedang itu memancarkan cahaya gelap, seolah memiliki kekuatan misterius yang menarik jiwanya. Rasanya seolah-olah melihatnya sesaat saja akan mengiris jiwanya. Rasa sakit yang menusuk menebusnya, membuatnya ketakutan. Jadi dia segera mengalihkan pandangannya. Jelas pedang pembunuh jiwa adalah harta karun kaisar. Setelah Yangke membunuh Kaisar Serangga, ia menemukan dua harta karun tingkat kaisar. Gelang budak serangga dan pedang pembunuh jiwa. Namun kedua harta karun itu terlalu kuat untuk kekuatan Yangke yang terbatas saat itu. Dan ia tidak dapat memurnikannya, sehingga ia terpaksa membiarkannya tak terpakai. Kemudian dalam beberapa petualangan, gelang budak serangga terbukti bermanfaat. Misalnya, di tanah hilang, gelang itu menangkis serangan kupu-kupu ilusi. Dan di bawah tebing Esekte bulu biru, gelang itu mengintimidasi ibu serangga iblis. Kemungkinannya Yangke untuk menaklukkannya. Pengalaman-pengalaman ini membuat Yangke menyadari pentingnya harta karun tingkat kaisar. Dan ia mulai mencoba memurnikan pedang pembunuh jiwa di waktu luangnya. Meskipun ia menghabiskan banyak tenaga dan waktu, ia masih belum dapat sepenuhnya memurnikan pedang pembunuh jiwa. Bahkan saat menggunakannya, ia hanya dapat melepaskan sebagian kecil kekuatannya. Sama sekali harta karun tingkat kaisar. Mutiara guntur pemusnahan yang tak pernah dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Yangke. Namun harta karun tingkat kaisar tetaplah harta karun tingkat kaisar. Meskipun hanya sebagian kecil, itu jauh melampaui apa yang dapat ditahan oleh seorang kultivator alam Raja Kekosongan. Pedang pembunuh jiwa, khususnya, memiliki kekuatan yang sangat unik. Dikendalikan oleh indera ilahi, pedang itu hanya memotong jiwa, membiarkan daging utuh, membuatnya sangat sulit untuk dipertahankan. Dalam arti tertentu, pedang pembunuh jiwa dapat dianggap sebagai harta jiwa ilahi. Kelangkaannya bahkan melampaui harta pertahanan. Terlebih lagi indera ilahi yang sangat kuat. Menggunakan pedang pembunuh jiwa melawan musuh, bagaimana mungkin seorang Raja Kekosongan dengan level yang sama dapat menahannya? Dalam satu serangan jiwa musuh hancur dan mereka mati di tempat. Tindakan Yangke disengaja. Saat ini, para seniman bela diri tingkat pertama tampaknya memiliki konsensus tak terucapkan untuk mencegah seniman bela diri tingkat kedua mendekati altar kenaikan naga. Jika dia ingin mengintimidasi musuh, dia hanya bisa menggunakan metode yang cepat dan tegas. Membunuh beberapa orang terlebih dahulu. Dengan menjadikan mereka contoh, dia yakin tidak akan ada yang berani menghentikannya. Benar saja, setelah orang itu meninggal, orang lain melihat Yangke mengangkat pedang pembunuh jiwa lagi. Bilahnya berkilauan dengan cahaya hitam. Begitu ketakutan hingga ia secara naluriah mundur. Dan langkah mundur ini langsung memicu pembatasan altar kenaikan naga. Tiba-tiba seberkas cahaya misterius melesat keluar dari altar naga. Dan targetnya adalah orang yang sedang mundur.
Ekspresi orang itu berubah drastis. Tanpa berpikir ia melarikan diri lagi dengan kecepatan yang lebih cepat. Tubuhnya terkelebat liar, seolah mengerahkan seluruh kekuatan pertahanannya. Namun secepat apapun ia berlari, ia tak mampu menghindari kekuatan altar naga. Hanya dalam sekejap cahaya misterius itu menyusunnya langsung menembus tubuhnya. Lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya itu serapuh kertas di hadapan sinar cahaya ini. Sebuah jeritan terdengar dan pria itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Seperti para seniman bela diri yang sebelumnya dibunuh oleh Suan Kuang. Daging dan tulangnya hancur. Kematiannya mengerikan. Semua orang di sekitarnya memucat ketakutan. Lagi pula dari serangan jangke hingga kematian mereka berdua, hanya 3 tarikan nafas yang terlalu lemah. Hanya dalam 3 tarikan nafas, 2 ahli Raja Kekosong tingkat pertama telah mati satu demi satu. Terlepas dari harta rahasia atau teknik apa yang digunakan jangke, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan sifatnya yang tangguh. Dalam sekejap, para seniman bela diri di dekat jangke menatapnya dengan ekspresi berubah, dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Mereka sengaja atau tidak sengaja meningkatkan jarak darinya, yang menunjukkan bahwa mereka tidak ingin menjadi musuhnya. Dan inilah efek yang diharapkan jangke. Ia membalikan pergelangan tangannya, menyalurkan pedang pembunuh jiwanya, dan melangkah maju dengan angkuh. Mengabaikan banyak seniman bela diri di sekitarnya. Sangat arogan. Tiba-tiba terdengar raungan melengking dari kerumunan, agak mirip auman naga. Namun juga mereka seperti lolongan binatang buas. Yang ekspresi semua orang berubah kaget. Mereka semua menoleh ke arah sumber suara. Sesaat kemudian mereka membeku. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.